Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jok. Ya, kami ini ada sedikit wawancara singkat ini, interview singkat. Menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Pak Joko, salah satu staf bidang ya, kepala bidang mungkin ya dari Dinas Perdagangan Surakarta. Dan salah satu di samping beliau adalah Bapak Edi, kepala pasar dari Klewer ini yang sudah menasional ini, pasar ini. Nah, sekarang Pak, sebenarnya ini kan banyak orang selalu datang ke Solo, Pak. Yang menarik di Solo dari kuliner itu, Pak, yang mana saja, Pak, untuk tokoh-tokoh nasional yang sering biasa datang ke Solo, Pak? Coba diceritakan, Pak, kalau singkatnya. Kalau Solo, itu mantan Bapak Presiden seperti Ibu Megawati. Ke Solo itu sebelum ke Soto Gading. Apa, Pak, namanya, Pak? Soto Gading. Soto Gading ya? Ya, sebelum ke Soto Gading, berarti Bu Mega itu belum menginjakkan kaki di Solo. Sebelum ke sana, ya. ibaratnya ya, peribatannya. Kalau Terus almarhum Pak Gus Dur, yeah. sebelum ke ayam gudegnya Adem Ayem, Yeah. Islam Priyadi, itu belum merasakan ke Solo. Yeah. Tapi Terus kalau Jokowi, Ya. Presiden Jokowi kalau belum ke sate Pak Bejo. Pak Bejo ya? Ya. Itu Pak Bejo di jalan apa, Pak? Daerah Sangkrah, Pak. Daerah Santer ya? Ya. Dekat Beteng, dekat. Oh, yang sering itu masuk di televisi itu biasa itu, Pak. Kalau Ya. Pak Jokowi ada sana Pak RI 1, Pak ya? Oh, iya ya. Bejo berarti dia enggak akan makan. Kalau Pak Jokowi mesti ke sate Pak Bejo. Oh, inilah yang jadi banyak kuliner-kuliner yang khas benar, Pak ya? Tokoh nasional Ya. pasti. Tokoh nasional yang menyenangi, Pak ya? Negarawan yang nyenangin, ya. Pak SBY kan jarang ya ke Solo ini. Iya, iya, iya. Jadi mantan presiden itu pasti. Oh, Megawati iya. pasti ke Soto Gading, itu pasti. Sotong Gading. Ya. Itu di jalan apa itu, Pak? Jalan apa ya itu? Daerah mana ya? Daerah alun-alun selatan. Alun-alun selatan ya? Dari sini, dari Klewer paling 2 kilo lah. Oh, iya. Oh, gitu, Pak ya. Nah, terus, Pak, pasar selain pasar Klewer ini yang menjual batik-batik ini bagaikan Tanah Abang kalau di Jakarta ini dengan harga murah dan kualitas baik desainnya ini, modelnya ini, dengan pasar yang sejuk ini maksudnya ini, Pak, selain pasar mana saja, Pak, yang apa namanya, yang ada di Solo ini, Pak? Dari sini itu ada 2 pasar yang seperti ini. Satu yang memang pasar Klewer yang besar, Ya. dan lagi namanya pasar Cendramata. Ya, Saat ini kita dekat juga dengan Klewer, paling Ya. 100 meter. Cuman memang besar yang di Klewer ini. Ya. Seperti Pak Lurahnya Pak Edi. ya, Ini khusus menjual kain, batik dan sebagainya. di sini, Pak ya. Memang mayoritas 95% menjual kain, batik dan sebagainya. Nah, ini pasar Klewer, Pak, saya minta gambaran, Pak, mungkin juga dari Pak Edi ya, gambaran, Pak. Dari sini, Pak, ini memang ceritanya UKM, hasil produksi industri rumahan atau industri pabrik batik atau bagaimana, Pak? Atau penenun batik dari Solo atau dari luar, Pak? Atau gimana, Pak? Coba, Pak, dijelaskan, Pak. Singkat. Ada yang dari Solo sendiri, Pak ya? Solo sendiri. Karena Solo ini kan terkenal kota batik nih, Pak ya? Ya. Gimana, Pak? Ya. Jadi kalau yang dari luar khususnya yang dari Pekalongan? Enggak? Pekalongan. Pekalongan ya? Ya. Pekalongan, Kudus, Ya. Masuk juga di sini, Pak? di sini. Oh, boleh dikata daerah luar pun ikut memanfaatkan keberadaan posisi Solo ya sebagai sentra-sentra perdagangan juga ya. Oh iya ya. Jogja juga. Ada masuk juga sini, Pak. Oh, justru dari ada Pekalongan mau beli batik Pekalongan bisa di Solo. Batik Jogja ada di Solo. Waduh. Karena saya lihat ini banyak ini home industri batik ya di Solo ini, Pak ya. Nah, tapi ada kadang-kadang itu, Pak, lawean. Apa itu maksudnya, Pak? Lawean atau apa itu, Pak? Pasar atau apa itu, Pak? Coba jelaskan. Itu kan juga Ya. cikal bakal, Pak. Ya. Ada namanya Kampung Batik. Ya. Solo itu ada 2. Kampung Batik Lawean Ya. sama Kampung Batik Kauman. Kaum Batik, Ya, di sini. Kauman ya. Semparan Klewer ini Kauman. Oh, Klewer ini Kauman juga ya? Ya, kalau di Kauman di sana di Apa maksudnya Kauman itu? Itu sejarah singkat saja ya. Kauman itu Kauman ya. nama daerah, Pak. Oh, nama daerah ya. Ya, di Ya. Kauman. Kampung. Ya. Klewer ini kan masuk di daerah Kauman. Ya. Bukan bilang Hanoman ya. Kauman ya. Ya ya. Aha. Ini suatu kampung. Ya. Jadi kampung itu mayoritas pembatik ya. Atau gimana? Ya. Itu kalau di Jadi kita masih bisa melihat orang yang menjahit batik tulis, maksudnya begitu, Pak? Atau gimana? Ada? Masih ada? Di daerah Lawen ada. Lawean? Itu semua pakai batik tulis itu. Begitu, Pak ya? Sana, makanya ini di kawasan sana mau dikembangkan oleh Pak Wali sekarang, Pak Yuda. Oh, ya, untuk itu, Pak, melihat orang mana ya. Batik Lawean mau dikembangkan lagi. Wah, luar Karena biasa. parkir
langsung Betul. melaksanakan bangunan-bangunan. Baik Pak, ya saya singkat Pak. Di sini Pak, kita bertanya ke Pak Edi sebagai kepala pengelola pasar. Ini Pak Edi, kira berapa apa namanya pedagang di sini Pak yang sudah punya stand? Kalau untuk kiosnya 2.215. 2015. 215. Stand. Iya, stand. Ya. Yang di pelataran ini, Ya. ini 900. 900. Pelataran yang kita ini lantai 3 ini. Ini lantai berapa sini Pak? Lantai 4 ini Pak ya? Oh berarti tadi dari bawah itu langsung naik ke lantai 4 Pak ya? Yang pakai itu Lift liftnya tadi Pak ya? Iya. Oh gitu. Jadi total di sini berapa lantai semua di sini Pak? 4 lantai, Pak. 4 lantai ya? Iya. Jadi tadi dengan jumlah pedagang yang tertampung berdagang di sini 2.215. 900 untuk pelatarannya. 3.115 totalnya. Wah luar biasa benar-benar. Ini memberikan untuk dampak daripada anunya ini. Ini. Nah dari income Pak, PAD atau kaitannya dengan ini. Ini sistemnya bagaimana? Retribusi atau apa? Ya kira-kira Pak pemasukannya harian atau bulanan atau gimana Pak? Sistem sewa atau gimana? Yang ini, Ya. pelataran ini. Ya, yang kita bisa lihat teman-teman ini. Harian Pak ya? Oh, ini harian ini. Nah, ini kan tidak punya nih ya, floor aja ya sistemnya ya. Ini seperti expo ceritanya dia ini, expo ya ceritanya. Nah, ya ini Pak, hariannya ini Pak ini berapa? Harganya 1.000. Oh 1.000 ya. 1.000 rupiah? Hariannya? Satu pedagangnya? Luar biasa, betul-betul membantu kehidupan masyarakat yang bagaimana. Pantas harga-harganya juga murah juga ini karena pihak pengelolanya juga tidak membebani begitu ya. Terus bagaimana listriknya Pak? Bulanan ada? Yang bulanan yang di kios. Oh yang di kios. 137 Berapa Pak? 137 Ribu rupiah per bulan iya untuk satu kios. Wah, sudah sama listriknya. wah luar biasa betul-betul pemerintah Kota Solo ini, khususnya Dinas Perdagangan dan pengelola pasarnya nih ya, benar-benar bisa. Pantas harga-harga di sini tidak melambung tinggi. Jadi cuma nggak sampai 150.000 rupiah, Anda sudah bisa menempati usaha yang kios. Nanti kita akan lihat nanti teman-teman nanti kiosnya nanti di bawah nanti. Yang kita ini ada kesempatan berjumpa dengan Bapak Edi dan selaku pengelola pasar Klewer ini dan ada juga Bapak Joko tentunya. Nah sekarang Pak Joko, kaitan dengan desain pasar ini Pak Joko ini, saya minta singkat gambarannya. Ini ditata berapa lama Pak Joko untuk membangun pasar yang mantap ini, yang pakai air mancur dan segala macam tatanannya nih? Jadi kami itu kemarin 6 bulan Ya. kita buat proses DD, Ya. kemudian proses pembangunan 1,5 tahun. 1,5 tahun Pak ya. Dengan anggaran total berapa kira-kira Pak taksirannya? Anggarannya kan ada 3 tahap ini. Ya. Perkiraan kemarin dapat 1 tambah 60, 140. Kita Total anggaran Pak semuanya Pak. 80. Total anggaran Iya. sehingga berdiri pasar megah seperti begini. Berapa? 80 M. 180 miliar. Hanya 180 miliar sudah membuat pasar yang berlantai 4 ya. Ya. Dengan yang bisa menampung pedagang sampai 3.115. Luar biasa. Benar-benar penghematan dana negara ini yang begini. Luar biasa Pak. Ini tentunya ini dapat memberikan motivasi kepada pemerintah daerah lainnya. Ya tergantung juga mungkin dengan nilai apa namanya, nilai bahan bakunya ya. Mungkin dari sana itu tergantung dari kondisi. Tetapi ini cukup memberikan suatu penghematan ya menurut konsep ini. Hanya dengan 180 berapa? 80 M. 180 miliar. Ya. Total anggaran itu sudah termasuk pembebasan Pak. Ada istilahnya pembebasan? Enggak ada. Pembelian tanah, lokasi, pembebasan. Lokasi tanah sudah HP pemerintah kota. Oh pemerintah kota. Makanya pasar ini dikelola oleh pemerintah kota. Kalau di Jakarta kan namanya PD Pasar Jaya. Kalau di sini dikelola oleh kelurahannya Pak ya. Begitu ya, lurah Pak ya. Yang istilahnya di sini yang kelola. Bukan perusahaan ya yang kelola. Pemerintah daerah lewat kepala pasar. Nah, pemerintah daerah langsung Pak ya. Oh iya, jadi Bapak istilahnya statusnya ini adalah PNS Pak. PNS langsung Pak ya. Oh iya. Jadi ini memang unik ini Pak ini. Jadi memang PNS yang kelola. Pantas harganya juga sangat betul-betul memberikan ini nilai positif ini kepada tumbuhnya nilai-nilai ekonomi dari para masyarakat ini.
Oke semuanya yang menyaksikan video ini, khususnya kepada pemerintah di daerah, apabila ingin juga bisa membangun pasar tradisional yang bisa bertaraf ya semi mall ini, ya sudahlah, datanglah untuk bertemu dengan pengelola pasar Klewer dan khususnya kepada yang membidangi di Dinas Perindak Surakarta ini. Terima kasih teman-teman semuanya, senang sekali dengan keramahan Bapak Kepala Pasar Pak Edi. Bapak Edi, salam Pak Edi. Ya, ini Bapak Edi, Kepala Pasar. Mudah-mudahan sehat walafiat terus Pak Edi. Dan saya dengar-dengar Pak Edi akan memasuki pensiun Pak Edi ya. Saya dengar Pak Edi. Itu kapan rencananya Pak Edi? Pak Edi akan Nanti di bulan September bulan September tahun tahun ini. ini. Saya berharap mudah-mudahan Pak Edi masih sehat walafiat dan masih difungsi tugaskan di sini Pak sih. Karena untuk menugaskan orang di pasar itu betul-betul harus mampu memahami kondisi pasar itu ya. Saya mendoakan Pak Edi masih bisa terus di sini ya, agar bisa berjumpa saya. Oke, ada salam mungkin untuk Pak Joko kepada masukan-masukannya Pak Joko kepada pemirsa kita. Ya, semoga dengan adanya ini, kunjungan ini, masyarakat kota kabupaten dan lain bisa berkunjung ke Solo, khususnya pasar Klewer. Bisa untuk meramaikan lagi pasar Klewer biar dagangnya tambah laris, tambah sejahtera. Pada nanti untuk masyarakat kota Surakarta. Nah, itu harapan untuk pemerintah daerah. Nah, sekarang minta maaf ini bukan berarti mau melampaui kewenangan pemerintahan kota khususnya ya. Nah, kalau harapan dari Pak Joko kira-kira, dan nanti saya tanya juga Pak Edi nanti, apa yang juga diharapkan pemerintah pusat untuk mungkin masih ada mungkin diharapkan dari pengelola pasar ini? Apa diharapkan untuk pemerintah pusat yang terkait dinas departemen terkait, kementerian terkait dengan ini pasar? Apa yang diharapkan Pak? Dukungan apa? Satu terkait dengan infrastrukturnya, ada Ya. pasar-pasar yang mungkin belum bisa terkapitalisasi. Ya. Untuk anggarannya dibantu dari pusat, Ya. dan juga dari pengelolaannya, dari Ya. pedagangnya dibantu permodalannya dari departemen terkait dengan permodalan UMKM-nya, dari Kementerian Koperasinya, Ya. bisa membantu para pedagang. Oh gitu Pak ya. Nah, untuk yang mungkin sudah memiliki kios itu Pak mungkin ya untuk prioritasnya ya Pak ya. Nah sekarang Pak Edi, Pak Edi kira-kira harapan Pak Edi untuk lebih meningkatkan lagi, lebih bagusnya lagi, lebih majunya lagi pasar Klewer di kota Solo ini yang sudah mulai dilirik oleh daerah lain di luar Jawa, itu apa yang Pak Edi sebagai pengelola pasar yang dipercayakan pemerintah kota Solo untuk pemerintah pusat, apa yang bisa dibantukan kira-kira Pak, yang diharapkan lagi Pak? Kami ya, Coba suaranya Pak. seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, Yeah. kita hanya menambah aja semoga pasar Klewer ini dengan adanya kunjungan yang seperti ini akan meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke Solo agar perekonomian di Solo ini selalu tetap maju. Nah, bagaimana kesan-kesannya Pak Edi tentang kehadiran kami di sini Pak Edi? Apa ada sedikit positif bagi kami kedatangan kami atau gimana Pak Edi? Mungkin dengan kehadiran Bapak beserta rombongan nanti bisa menceritakan kondisi pasar kami ke daerah mereka sehingga akan tertarik datang ke pasar Klewer untuk berbelanja di sini. Berjalan ke Solo Pak ya, sekaligus berwisata ke Solo ya, wisata untuk wisata belanja, wisata untuk seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya. Ya itu dampak daripada kehadiran kami Pak ya. Terima kasih Pak Edi. Nah, bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana Bapak meninjau kehadiran rombongan kami dan kami sendiri nih Pak dalam membawa misi untuk memperkenalkan pasar Klewer ini Pak? Bagaimana Pak? Kami dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta beserta Kepala Pasar Klewer sangat berterima kasih atas kunjungan dari bapak-bapak yang telah hadir di sini. Ya tadi seperti yang Kepala Pasar bisa memperkenalkan lebih jauh, terkait kondisi pasar Klewer itu seperti apa yang menarik dari pengunjung di pasar Klewer. Ya, selain mungkin tadi
juga menjual dengan harga-harga yang kompetitif, yang murah. Ini terkait dengan di lain pasar kan juga banyak hal, ada kuliner, kemudian bisa memperkenalkan dengan tradisi kota Solo, budayanya, kan terkenal juga dengan kota budaya dan perdagangan kota Solo ini. Jadi diharapkan, dan kami terima kasih atas kunjungannya, semoga dengan kunjungan ini bisa diperluas lagi, memperkenalkan kota Solo, apa itu yang ada di kota Solo, baik itu pasarnya, baik itu kulinernya, baik itu budaya dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Ya.